Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zidan, NIM 24081023. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil hasil olahan menggunakan aplikasi Rapid Miner sebagai eh, tugas UAS analisis Big Data. Bagaimana data yang saya ambil adalah data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk penelitian ini ada dua data yang saya tampilkan yaitu data kemampuan manajerial dan data ini merupakan data kemampuan manajerial di perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data profitabilitas. Nah, di mana untuk profitabilitas ini yang saya ambil adalah dengan data return on equity perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di bagian sektor kimia. Yang dimana alasan saya mengambil data antara kemampuan manajerial dan profitabilitas yaitu saya ingin melihat apakah kemampuan manajerial di perusahaan manufaktur ini, di mana kemampuan manajerial ini terdiri dari dari anggota dari data dewan direksi, dari pimpinan komisaris dan lain sebagainya. Apakah dengan kemampuan manajerial sebuah perusahaan itu, apakah mempengaruhi, meningkatkan atau mengurangi kinerja perusahaan? Di mana kinerja perusahaan yang saya ambil adalah dari sisi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio di mana perusahaan untuk ingin mencari keuntungan perusahaan yang ingin dicapai. Salah satu profitabilitas yang saya ambil yaitu data return on equity dan return on asset. Yang di mana return on equity ini mana yang didapatkan dari eh, laba bersih dibagi dengan total ekuitas di sebuah perusahaan. Sedangkan data ROA, return on asset yang didapatkan dari return laba bersih dibagi total aset yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan data yang sudah saya kumpul input dari annual reportnya, lalu saya pindahkan ke Microsoft Excel. Dan ini hasilnya. Nah, baik, setelah saya input dari annual report, lalu saya pindahkan ke Excel. Selanjutnya, saya lalu mencobanya dengan aplikasi Rapid Miner. Ini merupakan data UAS yang Excel tadi yang saya import, yang ambil dari data UAS tadi. Selanjutnya yaitu select attribute, dan setelah select attribute, lalu set rule. Lalu set rule selanjutnya yaitu split data dan selanjutnya tuh linear regression. Yang split data ini sampel TP automatic dan edit numerationnya yaitu mencari nilainya terdiri dari yang pertama 0,8 atau 80%, yang kedua 0,2 itu sebesar 20%. Ini merupakan bentuk dari regresi linear. Dan performance lalu setelah itu saya ambil apply model yang mode training dan performance training, lalu dikopikan, lalu lalu pastekan menjadi model testing dan performance testing, lalu saya hubungkan satu persatu masing-masingnya. Setelah desainnya dibuat seperti ini, maka kegiatan selanjutnya yaitu lalu saya akan coba menjalankannya. Dan ini merupakan hasil dari data tersebut. Yang mana data yang pertama itu data profitabilitas, yang kedua prediction profitabilitas, selanjutnya yaitu ini kemampuan manajerial perusahaan. Dan
ini adalah performance sektor. Selanjutnya itu description, yaitu di mana nilai mean square errornya MSE-nya yaitu 0,077. Dan selanjutnya yaitu eh ini data statistiknya yang di mana tipe nilai missing, nilai maksimalnya, nilai minimalnya yaitu sebesar 0,09 untuk profitabilitas, sedangkan untuk nilai maksimalnya yaitu 0,261. Untuk prediksinya yaitu memiliki nilai minimal yaitu 0,07 dan nilai maksimalnya yaitu 0,250. Sementara untuk kemampuan manajerial, nilai minimalnya itu 0,06 dan memiliki nilai maksimal yaitu 0,129. Setelah ada data statistik, selanjutnya yaitu memvisualisasikan data tersebut. Di mana eh, ini merupakan model plot satu bisa di line, lalu pilih scatter bisa juga. Lalu yang saya ambil adalah ini merupakan grafik dari pergerakan antara profitabilitas di bagian kolom dan menentukan manajerial di mana variabel X-nya yaitu kolom hmm, ini merupakan indikator bubble. Ini merupakan grafik antara kemampuan manajerial dan profitabilitas. Sekian presentasi dari saya mengenai dampak dari pengaruh kemampuan manajerial dan profitabilitas terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.